Balik lagi nih, Tanya Bintang Tamu. Ya, kali ini Tanya Bintang Tamu bersama finalis Suci 1X. Ini dia Gilang Durhaka. Nama asli siapa sih, Lang? Gilang Herlambang, Bang. Gilang Herlambang aslinya. Aslinya Gilang Herlambang. Oh gitu. Sehat, Lang? Sehat alhamdulillah, Bang. Agak sedikit stres. Kenapa memang? Isolasi di sini, Bang. Oh iya, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi finalis Suci 1X ini dikarantina selama sampai close match. sampai akhir kompetisi ini. Iya, sampai akhir kompetisi. Jadi dari teman-teman yang luar daerah itu tidak dikenankan pulang. Iya. Jadi kita nginep di sini terus standby di sini sampai kompetisi ini bergulir selesai. Jadi Gilang ini mengalami apa, emang kestresan apa sih yang dialami, Lang? Ini nggak boleh keluar gitu, Bang. Nggak boleh keluar. Pemandangannya kalau buka kamar ya temen lagi gitu. Oh, ya soalnya kenapa nggak boleh keluar? Sekarang kan zamannya COVID. Takutnya nanti finalis ini berkeliaran, datang ke sini bawa penyakit. Jadi ya udahlah di sini aja gitu. Mending di sini. Ya emang resikonya itu sih, Bang. Iya. Agak apa ya? Pikiranku susah kebuka kalau buat materi loh. Jadi kan kurang inspirasi. Iya, kurang inspirasi kalau nggak ada. Mentok-mentok ya cuma di angkringan depan biasanya. Di angkringan depan. Oh, sekitaran sini boleh ke Alfamaret terus ke situ. Oke. Iya sih, tapi ya inilah tantangan dari Suci 1X sih. Yang beda dengan Suci sebelumnya gitu. Harus dihadapi bagaimanapun. Nah, Gilang. Buat yang belum tahu, Gilang ini adalah komika termuda di Suci 1X. Gue pikir dulu tuh Alif. Ternyata ada yang lebih muda lagi. Itu Gilang Herlambang. Lu ikut stand up tuh dari kapan, Lang? Ikut stand up tuh baru 2 bulan sebelum kompetisi, gabung komunitas. Tapi udah mulai open mic tuh dari SMP. 2 bulan bener serius. Kalau yang coba-coba SMP. Coba-coba SMP. Tapi dulu SMP tuh nggak rutin banget, Bang. Ya kayak kalau ada pensi gitu-gitu, terus acara apa gitu-gitu doang sih. Ngisi-ngisi doang gitu. Nah, mulai diseriusin 2 bulan sebelum kompetisi. 2 bulan sebelum kompetisi. Dulu kan sebenarnya Suci 1X ini kan audisinya tuh sebelum pandemi kan, Bang? Iya, betul. Lah itu sebenarnya aku mau audisi tapi belum gabung komunitas itu sebenarnya. Masih independen. Terus ada pandemi, pulang kuliah dari Malang kan kuliahku. Terus di Lumajang tuh ikut komunitas ya baru. Oke, jadi komunitasnya adalah Stand Up Indo Lumajang. Stand Up Indo Lumajang. Berarti gabung komunitasnya 2 bulan terakhir ini. 2 bulan terakhir ini. Komunitasnya juga ini vakum 5 tahun. Dan baru aktifnya juga pas pandemi barusan itu. Vakum 5 tahun? Iya, vakum 5 tahun. Terakhir acara 2016 kalau nggak salah, kalau nggak 2015 gitu. 2015. Terus pas Gilang masuk, apa respon dari teman komunitas? Ya, alhamdulillah bisa hidup lagi gitu. Alhamdulillah. Semenjak Gilang masuk Suci lah ya, ada motivasi. Yuk bisa kayaknya kita gitu. Alhamdulillah. Gitu. Tapi banyak nggak yang iri? Banyak ini sih teman-teman SMP sih, Bang. Teman-teman SMP gitu. Iri berarti ya lihat Gilang. Gilang sekarang udah masuk TV gitu. Terus ada teman-teman tongkrongan yang suka bareng tapi nggak kenal gitu loh, Bang. Itu biasanya. Ini nggak lucu-lucu banget kok bisa sih Suci sih gitu. Oke, jadi Gilang ini adalah salah satu finalis Suci 1X termuda dan lumayan cepat juga masuk Suci, tapi hanya 2 bulan terakhir sebelum kompetisi. 2 bulan terakhir. Karena kan kalau dilihat dari pengalaman teman-teman yang lain, mungkin ada yang Ali Akbar, ada yang Nope, itu kan udah bertahun-tahun gitu. Gimana rasanya jadi finalis termuda dan dengan bekal pengalaman yang lebih sebentar dibanding teman-teman yang lain? Ini sih, Bang, beban sih. Soalnya dari rumah nggak bawa materi sama sekali kan. Oh gitu? Nggak bawa materi sama sekali. Baru, memang benar-benar baru materinya kan. Di sini emang benar-benar baru gitu. Jadi ya kalau dibandingin sama kayak Ali, Nopek tuh, aku kesannya awalnya, wah pasti beda jauh. Pasti aku mikirnya, wah aku masuk show aja, lolos pre-show aja udah alhamdulillah gitu loh. Jadi ya gimana ya alhamdulillah juga sih gitu. Tapi nggak ada tekanan apa-apa gitu dari? Nggak ada sih, nggak ada tekanan, ya main ya tampilin terbaik aja setiap show-nya sih. Sempat minder awal pas pre-show itu, Bang. Pas pre-show, gila nih kompetitornya gitu. Iya, soalnya kan banyak yang dari sini kan finalis kan banyak yang udah sama-sama kenal kan.
Itu kalau saya tuh agak minder gitu loh bang, soalnya nggak begitu kenal sama yang lainnya, tapi lama-kelamaan juga bisa gitu. Oke. Nah, Gilang ini adalah final suci yang memiliki karakter anak durhaka. Kenapa bisa tersematkan nama Gilang anak durhaka tuh apa asal usulnya tuh dari mana? Sebenarnya sih dari pas gabung komunitas tuh udah gitu. Soalnya kan aku gabung komunitas tuh bukan pingin stand up, cuman pengen nyampein keresahan gitu loh bang. Wah ini stand up enak kayaknya gitu loh. Terus wah ini durhaka. Oh oke, tapi buat mainan gitu. Terus di Suci nggak tahu kenapa juga dibilang gitu. Gara-gara video video pre-showku itu, terus sampai ada akun bola ngepost video saya gitu. Itu video pre-show tuh yang mana? Yang beatnya tentang apa, materinya? Tentang ibu ngutang kulkas. Ibu ngutang kulkas. Ibu Gilang udah ninggalin utang kulkas itu. Oh itu sempat viral tuh. Sempat viral. Siapa yang viralin, netizen kah? Ya akun bola itu sih. Jadi seregionalan itu aja sih bang yang tahu sih. Se-Jawa Timur lah. Jawa Timur tuh sempat rame itu. Sempat rame. Oh, kenapa Gilang bisa dapat predikat itu tuh? Kenapa? Perasaan kan yang diomongin juga biasa, ibu saya. Kenapa muncul argumentasi dari orang-orang bahwa Gilang ini durhaka? Mungkin mereka tuh menganggap ibu itu sakral gitu loh bang. Ya sama juga sih, saya juga gitu ya. Tapi ya namanya keresahan gitu bang. Iya. Jadi gimana yo? Mereka tuh suka ngurusin hidup orang lain gitu loh bang, daripada hidupnya sendiri gitu. Betul. Emang separah apa hujatan dari netizen? Sampai ngancem bunuh-bunuh gitu-gitu. Masa? Iya, di Instagram. Ada itu? Awalnya aku kan followersku 800 waktu itu. Sampai nutup komen aku bang. Takut aku kan bang. Terus? Baru masuk sini terus dapat gituan, mental kena aku bang. Oh gitu? 2 hari sempet gak makan kalau nggak salah di sini. Minum tapi iya? Minum dikit. Oh tapi ini banyak yang nyerang? Banyak yang nyerang bang. Nggak, kalimatnya inget nggak? Sekasar apa dan separah apa yang bikin ngedon? Nih ibu dibuat mainan, kalau lo gimana? Emang lo mau juga gue bikin meninggal gitu pak? Tapi pakai bahasa Jawa gimana gitu, lupa aku bang. Tapi langsung dihapus sama pacarku gitu. Soalnya biar mentalku nggak kena gitu. Saking parahnya berarti masyarakat menganggap materi Gilang soal ibu yang meninggal tapi ninggalin hutang tuh sangat-sangat sensitif mungkin. Itu yang jadi ciri khas Gilang saat ini di Suci One X. Tapi sebenarnya senang apa sedih dikasih predikat Gilang anak durhaka tuh? Ya seneng sama sedih sih bang, soalnya kan kita kan nggak tahu yang nonton kita siapa gitu loh bang. Betul. Pas waktu saya pulang tuh segang ngatain durhaka gitu bang. Segang tuh apa? Segang satu gang, rumah satu gang tuh. Gimana? Oh durhaka gitu. Oh gitu. Terus terus enak anunya sih sekarang ini sih saudara-saudara makin deket gitu. Suka WA gitu, enaknya gitu. Apa? Masuk TV ya jam berapa gitu. Emang sebelumnya nggak deket? Nggak deket. Kenapa nggak deket? Nggak tahu sih. Dulu ya kayak saudara jauh aja gitu. Terus tiba-tiba sekarang suka nanya kabar gitu. Jakarta ya gitu. Oh gitu. Nah berarti kan nih kita ulas kehidupan Gilang sedikit ya. Ibu almarhum. Almarhum. Sisa bapak. Bapak nih pekerjaannya apa? Kuli bangunan. Tapi sempat nikah lagi. Sampai sekarang. Sempat nikah lagi, berarti Gilang punya ibu tiri. Oh gitu. Nah, tapi nggak satu rumah bang. Nggak satu rumah. Aku hidupnya sama adik sama mbahku. Sama adik sama mbah. Berarti bapak sama istrinya pisah rumah. Sama Gilang. Oh gitu. Nah, respon apa yang pertama kali bapakmu bilang ketika Gilang anakku masuk TV nih? Seneng sih kalau bapakku sih bang. Dia sampai ini masang TV kabel itu loh bang. Itu masang. Demi bisa nonton Kompas. Iya, bisa ya itu sih perjuangannya sih. Salut bapakku sih bang. Oh gitu. Tapi bapak Gilang tuh ngedenger nggak materi Gilang soal ibu? Ngedenger. Apa responnya? Ya nggak kayak apa gimana ya bang? Kayak kita misal nonton film bareng terus ada adegan ciuman dong bang, sama-sama diem gitu loh bang. Sama-sama kaku. Oh gitu. Sama-sama kaku. Tapi nggak ini bapak tuh nggak nyinggung
Lang kalau bisa jangan bahas itulah gitu. Enggak. Oh gini, sempet gini. Habis aku main Priso itu, kalau sudah Al-Fatihah ya gitu. Kalau sudah Al-Fatihah tuh maksudnya biar nggak kualat. Kirim Al-Fatihah ke ibu kalau udah tampil gitu. Oh gitu ya. Iya. Terus. Respon keluarga tuh apa? Respon keluarga ya bangga sih, bangga. Soalnya di sana tuh ini loh bang, nggak begitu ini. Apa yo? Nggak begitu semarak apa ya? Semarak apa ya? Ramai. Nggak begitu ramai gitu bang. Kenapa? Ya biasa aja gitu, masuk TV, ya udah masuk TV. Dibilang durhaka ya durhaka, nggak segitu, nggak gitu. Kenapa bisa di sana biasa aja? Apakah di Lumajang itu sudah banyak artis yang datang ke sana atau jebolan dari Lumajang atau memang orang-orang jarang nonton TV? Kayaknya sih gara-gara aku bahas yang sensitif jadi nggak diangkat gitu loh bang. Oh. Kayaknya gitu sih. Ya bang. Oh ya boleh. Bentar bang. Nggak dikunci bang. Lu lagi bikin konten ya? Iya. Lu mau imprem ah? Beler, saya bawa makanan. Terima kasih McDonald sudah mensupport. Tanya bintang tamu. Emang ya. support dia bang? Gua yang support. Oh. Gua yang support. Berarti lu dong makasih. Ya udah, terima kasih untuk Barry William. Ya terima kasih buat Barry William. Nih, silakan Ner makan. McDonald. Udah, gua balik. Terima kasih bang. Enggak Imprem doang. mau ini ikutan tanya. Lagi tampil gua. Oh gitu. Kayak gimana ya bang yo? Ya nggak. Teman-teman kue jarang ada yang ini. Biasanya kan di apa? Kayak teman-temannya Davi tuh, oh ini semangat gitu-gitu, nggak ada kalau temanku. Dikasih support. Iya dikasih support di Instastory terus di tag gitu-gitu. Temanku nggak ada. Enggak, kenapa? Nggak tahu bang. Kayaknya sih gimana yuk? Mungkin karena sama-sama temen tuh kalau yang deket tuh jarang nge-support temennya ya bang kan? Malu mungkin. Malu mungkin. Soalnya kan terlalu deket gitu. Tapi masa sih nggak ada satupun? Nggak ada. Oh baru 1 minggu selalu ini masuk ke ini info di Pemkab gitu loh bang. Oh. Baru muncul berita Pemkab Lumajang. baru muncul gitu. Ya namanya Gilang Durhaka gitu. Nah sebenarnya gini Lang. Saya pun, gua pun menyematkan kata Dani Beler itu sebenarnya ada plus dan minusnya. Iya. Gitu. Karena kan konteksnya mungkin yang ditangkap orang adalah orang yang sering mabuk. Iya benar. Padahal kan nggak sering, jarang, ya kan. Nah, iya Beler tuh mabuk kan gini kondisi matanya gini gitu. Nah kalau saya cerita itu lebih panjang lagi. Nah saya pun yang ada kata Belernya ngerasa, aduh ada untung ruginya nih gitu, mungkin kebanyakan ruginya di nama. Apalagi Gilang yang belak-belakan Gilang Durhaka. Apakah Gilang memikirkan setelah kompetisi tetap menggunakan panggung Gilang Durhaka atau memang mau diganti? Enggak sih, tetap sih. Gilang Durhaka. Gilang Durhaka sih. Soalnya nggak bisa jauh-jauh dari keresahan itu loh. Iya, tapi kan kalau diundang stand up, masa ada orang yang ngundang stand up anak durhaka? Iya kan? Iya sih. Iya kan? Nelpon gitu, saya butuh stand up komedian nih, tapi yang anak durhaka. Iya. Itu kan jarang. Iya, jarang, gitu. jarang. Harusnya tuh Gilang tampil di Indosiar. Jelas tuh Indosiar tuh. Azab ada. Cocok banget Cocok Gilang di situ. Iya sih. Iya makanya yang jadi pertanyaan adalah apakah kepikiran setelah Suci mengubah nama panggung dari Gilang Durhaka menjadi Gilang apa misalkan? Enggak sih, masih belum kepikiran aku. Belum kepikiran. Belum kepikiran. Karena brandingnya juga dari dulu itu ya. Brandingnya dari dulu itu sih. Anak-anak Lumajang tahu kamu Durhaka? Tahu sih. Tahu. Tahu. Emang di kehidupan nyatanya kamu sedurhaka itu? Enggak sih bang. Ya biasa aja sih, soalnya kan ini bang, aku kan pisah rumah kan dari dulu kan. Bapak sama ibuku dulu cerai awalnya kan. Umur SMA kelas 1. Aku ikut bapak. Terus adikku ngikut ibuku. Jadi aku jarang ketemu ibuku gitu bang. Oh. Gitu. Jadi keresahan-keresahanku itu keresahan yang masih SMP gitu loh bang. Oke, masih. Kayak kulkas nyicil gitu-gitu. Terus BPKB gitu, itu keresahan SMP. Jadi aku kalau dibilang durhaka semasa ibuku hidup ya enggak juga sih. Soalnya kan aku jarang kumpul ibuku juga gitu. Gimana mau durhaka ya? Iya, gimana mau durhaka gitu. Kumpul aja jarang kumpul aja gitu. jarang. Meskipun sama bapakku bapakku dulu nguli di Bali kan. Enggak, tapi ya aku sendirian dulu enggak punya
apa ya, nggak punya tujuan durhaka dari dulu sih, nggak ada sih. Oh, mungkin orang nangkepnya gara-gara satu materi doang sih. Iya. Itu kayaknya gitu sih. Ini nggak sempat viral nggak sih di YouTube-nya Suci Kompas TV itu? Video itu? Iya viral sih. Itu masih banyak yang hujat itu. 80% lah. 80%. Emang mungkin materinya nggak lucu sih. Oh gitu. Aku nyadari sih gitu. Misal 100% tuh ya hit and miss lah Bang. Gitu. Jadi ya wah ya wajar aja gitu. Mengamini itulah gitu. Karena apa? Nggak ada penontonnya kali ya. Dan terus kalau aku emang wah enggak nih aku nggak durhaka soalnya kalau sebenarnya materinya lucu-lucu aja orang yang bakalan nggak masalah gitu kan mungkin. Iya, dapat apa sih namanya? Maklum lah. Iya, maklum gitu. Makluman gitu. Iya memang sulit juga sih. Maksudnya udah materinya terlalu beresiko, ditambah tidak ada feedback ketawa dari penonton. Karena memang kan tidak ada penonton. Jadi orang nangkepnya apa sih namanya? Mentah gitu. Masih mentah. Oh, ini orang ngapain sih isinya ngomongin orang tua yang udah meninggal, parah banget gitu. Iya, benar. Padahal kalian nggak tahu gitu, proses untuk Komika menampilkan materinya di TV itu sudah mengalami trimming dari beberapa proses. Ya, betul. Sebelum tampil, Komika itu ada yang namanya apa sih, Lang? Open mic dulu. Open mic Terus dilihat produser. Namanya apa sih itu? Lupa aku. Screening. Ada screening. Jadi sebelum tampil itu mengalami proses yang cukup panjang. Mulai dari open mic. Habis itu screening, dilihat oleh produser apakah materi ini layak atau tidak ditayangkan di TV. Habis itu ada bengkel dari senior yang ngasih masukan kayaknya kalau ini nggak usah dibahas, kayaknya jangan bahas ini. Habis itu ada tim kombut. Habis itu baru kita menyelesaikan materi yang ingin dibawakan di TV. Iya, betul. Jadi kalau misalkan kalian menghujat, Gilang nih isinya cuman ngomongin orang tua yang ini doang. Enggak, itu tuh proses yang sudah dilewati. Tim Kompas sudah bolehin. Tim bengkel juga udah mengizinkan, tim kombut sudah menyerahkan. Artinya itu yang terbaik gitu. Benar. Tapi ada plus minusnya nggak semenjak video itu viral? Apakah engagementnya naik? Apakah nama Gilang semakin dikenal? Iya sih, alhamdulillah sih Bang. Ini aku lihat video YouTubeku video YouTube yang di Kompas tuh awalnya kan aku pas preset tuh ya masih berapa ya 30.000 sedangkan lainnya sudah 90.000. Semenjak video itu terakhir ini udah sehari udah 80 gitu 80.000 gitu. Iya lumayan juga ya. Lumayan. Alhamdulillah lah bisa dikenal. Terus juga banyak sih materi. Jadi banyak materi. Alhamdulillah. Kalau nggak salah semenjak diserang netizen gara-gara durhaka, personanya makin kuat. Gilang tampil minggu depannya pecah kan? Pecah alhamdulillah. Kata juri kan? Iya, emang gitu. Stand up yang baik adalah ngomongin hal-hal yang dekat dengan kita, yang sedang kita rasakan. Saran aja nih Gilang, kalau memang Gilang pengen selalu berada di posisi atas videonya, bahas terus tentang orang tua yang meninggalkan hutang sih. Dia terus dibully. Iya. Iya juga sih Bang. Iya kan? Benar. Tapi exposure dapat nggak dari itu? Dapat sih. Secara sosmed? Instagram berapa deh sebelum? Awalnya kan aku diserang tuh 800. Awalnya sebelum pas diserang 800. Pas diserang 800. Sekarang 1065. 1065. Lumayan lah. Lumayan. Nah, terus di Suci One X ini, harapan Gilang nih apa? Pengen jadi juara kah? Pengen ngebanggain orang tua kah? Pengen memberikan apa ya? Pengen bikin karya kah? Apa? Terserah. Kalau aku gini sih Bang, prinsipku tiap show harus nampilin performa terbaik gitu loh. Performa terbaik. Misal pun aku keluar malam itu, yang penting aku malam itu puas gitu loh Bang. Sudah memberikan yang terbaik. Iya, sudah memberikan yang terbaik. Terlepas misal aku ngeblank kan aku pulang masih wah ngapain sih aku ngeblank gitu loh Bang. Kalau aku udah tampil terbaik kan seenggaknya puas aja dulu gitu. Terus kalau juara sih aku nggak target juara sih Bang, sebenarnya aku lebih ke karir. Yang juara kan gimana ya Bang, menurutku juara ada yang lebih misal kayak Ali, Nope itu kan lebih pantas misalnya. Misal pun aku ada kemungkinan ya nggak ya
alhamdulillah gitu. Aku tapi nggak berharap banget gitu loh Bang. Yang penting karir bisa selanjutnya bisa apa ya? Ya bisa terus eksis. Terus gitu. Ya maksudnya gini, banyak banyak juga juara-juara yang mendapatkan gelar juara tapi tidak mendapatkan bukan perjuangan sih. Banyak gelar juara yang mendapatkan titel juara tapi setelah juara tidak lantas menjadi apa-apa juga gitu benar. mungkin. Nah, mungkin Gilang pengennya juara syukur, nggak juara juga nggak apa-apa. Asal setelah kompetisi bisa tetap dikenal. Iya, betul. Bisa tetap memberikan karya. Amin. Nah, terakhirnya tantangan di Suci One X apa sih? Tantangannya sih pertama nggak ada penonton. Betul. Itu cuman kita mengandalkan tawa juri aja. Terus ini sih stresnya itu sampai sekarang makin parah gitu loh Bang. Soalnya nggak bisa keluar. Terus saingannya juga nggak main-main juga gitu. Terus apalagi? Udah itu aja sih. Itu aja. Ya gue sih ngedoain semoga buat Gilang bisa bertahan panjang di kompetisi. Amin. Selalu memberikan yang terbaik di setiap minggunya. Amin. Karena menurut teman-teman yang lain, Ridwan Remin pernah bilang halangan terbesar, tantangan terbesar, lawan terbesar bukan kompetitor, bukan musuh kita, tapi diri kita sendiri. Iya, betul. Bagaimana kita bisa tetap tampil maksimal di setiap minggunya dan minggu depan harus lebih baik daripada minggu sebelumnya. Iya, betul. Itu aja, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Terima kasih banyak buat Gilang. Ya, makasih semoga Bang sukses di Suci One X. Makasih, Maju terus. Jangan putus asa. Pokoknya kalau kita usahanya benar, insya Allah hasilnya juga benar. Iya, betul. Terima kasih banyak buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih.